Shalom adik-adik, bertemu lagi kita pada ibadah persekutuan teruna kita pada minggu pagi ini. Pada pagi hari ini pelayanan firman-Nya akan dibawakan oleh Kak Devri. Baik adik-adik, bagi adik-adik yang belum mengambil saat teduh, kakak persilakan untuk mengambil saat teduh terlebih dahulu. Adik-adik, kalau sudah mengambil saat teduh, mari kita berdiri, kita akan menyanyikan Mars PT. Adik-adik tetap berdiri, kita akan membawa satu pujian lagi. Kita menyanyikan Bernyanyilah Biduan Muda-Mudi. Adik-adik, mari kita satu dalam doa pembukaan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu Tuhan, Engkau telah memberikan kami kesehatan pada pagi hari ini untuk bisa mengikuti ibadah virtual PT pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan berkati agar kami tetap semangat untuk menjalani hari ini dan juga kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh Kak Devri. Berkati Tuhan adik-adik-Mu yang akan mendengarkan. Berkati awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik tetap berdiri, kita akan membacakan Mazmur pujian kita. Mazmur pujian kita terambil dari Mazmur 92 ayat 1 sampai 5. Kakak ulangi, Mazmur 92 ayat 1 sampai 5. Kalau adik-adik sudah menemukannya, mari kita membacanya secara bersama-sama. Di bawah perikop Tuhan Hakim yang adil. Mazmur, nyanyian untuk hari Sabat. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, ya yang maha tinggi. Untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaan-Mu di waktu malam. Dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus, dengan iringan kecapi. Sebab telah Kau buat aku bersuka cita ya Tuhan dengan pekerjaan-Mu. Karena perbuatan tangan-Mu aku akan bersorak-sorai. Demikian pembacaan Mazmur kita, adik-adik kakak persilakan untuk duduk kembali. Kita akan masuk ke dalam pelayanan firman Tuhan, tapi sebelum itu kita akan mengangkat satu pujian dari Maukah Dosamu Dihapus Bersih.
Ya, kita sampai ke dalam pemberitaan firman Tuhan, dipersilakan untuk Kak Devri. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Kakak harap adik-adik selalu dalam keadaan sehat ya. Dan di kali ini walaupun kita beribadah secara online, tapi kita tetap bisa bersama-sama memuliakan nama Tuhan, memuji nama Tuhan. Dan pembacaan kali ini terambil dari 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-17. Kakak ulangi sekali lagi, 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-17. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, jika sudah menemukan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu Bapa, sehingga pada saat ini kami bisa bersama-sama beribadah walaupun secara online Bapa. Tuhan, pada saat ini Alkitab kami sudah terbuka, kami akan siap membaca dan merenungkan firman-Mu Bapa. Kiranya Engkau berkati kami agar kami bisa dengan siap hati dan dengan sepenuh hati untuk membaca dan merenungkan firman-Mu, lalu menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa. Berkati juga hamba yang akan menyampaikan firman-Mu Bapa, kiranya bisa sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, untuk menghormati firman Tuhan, mari kita berdiri dan membaca firman Tuhan dari 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-17. Kita akan membacanya secara bersama-sama. Perpecahan dalam jemaat. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya, supaya kamu erat, bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius, sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus, aku yang membaptisnya, kecuali mereka aku tidak tahu. Entahlah, ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Adik-adik dipersilahkan duduk kembali. Nah, tema kali ini atau tema minggu ini yaitu adalah bersatu di dalam Kristus. Nah, di gereja-gereja ya adik-adik terdiri dari bermacam-macam orang, baik dari latar pendidikannya, latar sukunya, pikirannya yang berbeda-beda, terus seleranya yang berbeda-beda. Nah, semuanya tapi walaupun berbeda tetap terlihat indah, tetap terlihat baik. Tapi apabila ya dikelola dengan baik, jadi nggak akan sia-sia. Contohnya orkestra. Orkestra itu orangnya berbeda-beda. Musik favoritnya berbeda-beda, alat musik favoritnya berbeda-beda. Tapi mereka sama-sama kelola dengan baik sampai akhirnya menciptakan suatu musik yang sangat indah kita dengar. Nah, dari situ mengajarkan kita juga bahwa di gereja semua umat Tuhan dengan latar yang berbeda, dengan suku yang berbeda, semuanya disatukan sama Tuhan dan akan terlihat sangat indah
pastinya dengan warna kulit yang mungkin juga berbeda ya adik-adik ya. Ada yang putih, ada yang gelap, ada yang sawo matang gitu. Nah, ada yang kuning langsat juga, tapi tetap terlihat indah. Karena Tuhan menciptakan itu, Tuhan sudah merancangkan itu supaya memang tetap terlihat indah sekali. Nah, kalau misalnya dengan perbedaan itu, kalau misalnya tidak dikelola dengan baik, akan ada terjadi perpecahan. Contohnya di ayat kita, di pembacaan kita di ayat yang ke-12 sampai dibeda-bedakan, ada golongan-golongannya. Aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau dari golongan Kristus, sampai dibeda-bedakan. Nah, sampai karena perbedaan itu menciptakan perpecahan. Nah, dari sini kita sebenarnya dari ayat ini ditugaskan untuk memberitakan Injil Tuhan. Kalau misalnya perpecahan terjadi, ya, tidak akan tidak akan berjalan tugas kita, misi kita itu tidak akan berjalan dengan baik, tidak akan tersampaikan. Nah, di sini ada 3 catatan adik-adik. Kristus tidak bisa dibagi-bagi, harus bersatu. Jadi kita di dalam persekutuan harus satu. Jadi contohnya aja deh gampang, lidi kalau cuma satu tidak bisa berguna apa-apa. Tapi kalau dijadikan satu, dirumpunkan jadi satu, banyak sekali manfaatnya. Nah, kalau untuk kita bersama-sama bersatu, menyampaikan firman Tuhan, memberitakan firman Tuhan, menyampaikan kasih Tuhan di lingkungan sekitar kita. Sama-sama kita menebarkan kasih Tuhan tanpa membeda-bedakan dari suku ini, dari suku itu, dari gereja ini, gereja itu. Kita sama-sama untuk menjalankan misinya. Misi kita adalah menyampaikan firman Tuhan. Nah, yang kedua, dijelaskan bahwa yang disalibkan hanya adalah satu. Siapa itu? Yang kita kenal dan kita yakini, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi bukannya Apolos, Paulus, Kefas ya yang sesuai di dalam Alkitab ini, dijelaskan yang disalibkan hanya satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang kita percaya. Nah, dari situ bukan berdasarkan tokoh-tokohnya ya adik-adik ya. Karena dijelaskan juga bahwa yang mau berkorban hanya satu, yang mau berkorban untuk umat manusia hanya satu, yaitu Tuhan Yesus. Nah, catatan yang ketiga, poin yang ketiga adalah kita pastinya dibaptis hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu siapa? Allah kita sendiri. Nah, dari sini pasti mungkin adik-adik sering sekali nih melihat kakak-kakak yang di CD itu pasti dibaptiskan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, jadi hanya dalam satu nama, itu Tuhan Yesus Kristus Allah kita. Nah, walaupun dengan perbedaan yang banyak banget ya adik-adik ya, begitu banyak perbedaan yang ada di sekitar kita, entah itu dari gereja, entah itu dari orang satu gereja pun yang berbeda-beda juga, kita punya satu tujuan. Tetap selalu kakak ingatkan bahwa kita punya satu tujuan, yaitu yang kita puji, yang kita sembah adalah Tuhan Yesus Kristus, ya, bukan tokoh-tokoh yang lain, bukan karena saya suka sama tokoh yang ini, saya sama yang ini aja. Saya suka sama contohnya mungkin adik-adik lingkungan sekitar kita. Saya suka sama kakak layan yang ini, cara khotbahnya gayanya saya banget deh. Saya suka nih. Jadi saya dengar firmannya dari kakak ini aja. Atau saya suka sama Pak Pendeta ini karena gayanya, cara khotbahnya bagus menurut saya. Cara khotbahnya style saya banget gitu. Nah, kadang-kadang seperti itu ya adik-adik yang milih-milih ya, padahal tidak boleh seperti itu. Yang walaupun kita atau walaupun berbeda-beda, sama-sama tujuannya menyampaikan firman Tuhan, ya. Nah, dalam pengaplikasiannya kok
bagaimana mengaplikasikannya? Nah, dalam pengaplikasiannya adik-adik mungkin kita sering lihat di lingkungan sekitar kita, lingkungan sekolah mungkin ya, karena adik-adik sudah mulai ada yang sekolah offline ya. Nah, dalam sekolah kita punya nih yang namanya kelompok-kelompok atau mungkin ada geng-gengnya ya, istilahnya zaman sekarang ya. Jadi kalau misalnya ada beberapa adik-adik yang punya teman-teman kelompok ya, yang senengnya main sama ini aja, beberapa orang aja, sama beberapa teman-teman aja gitu ya, jangan sampai kelompok adik-adik ini bisa membawa dampak yang buruk. Nah, diusahakan selalu membawa dampak baik, dampak-dampak yang positif ya, jangan sampai membuli atau bahkan mengatakan hal-hal yang tidak baik ke orang lain yang bukan sekelompok dengan adik-adik. Bahkan ada yang sampai seperti itu ya. Jangan sampai adik-adik melakukan hal itu. Kakak harap di sini tidak ada yang melakukan hal itu ya. Tapi kakak yakin sih adik-adik semua baik-baik semua. Nah, selain itu kalau misalnya adik-adik tidak menerapkan atau melakukan pembulian atau membagikan hal-hal yang buruk, ya akan terjadi perpecahan, akan ada pertengkaran, permusuhan, dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai karena hal-hal ini membuat adik-adik dimusuhi karena tidak memberikan dampak yang baik untuk orang lain. Walaupun adik-adik punya kelompok-kelompok mungkin di sekolah, kelompok belajar bahkan ya. Nah, dari situ Tuhan juga mengajarkan demikian nih. Nah, salah satu contohnya lain juga nih, banyak banget ya kakak kasih contoh ya. Jadi contoh-contohnya mungkin adik-adik dari kakak layan misalnya, atau ibadah pelkat PT yang sekarang secara online nih, adik-adik bisa lihat nih, oh siapa nih pelayan firmannya, dari thumbnail YouTube-nya udah kelihatan nih, oh kakak pelayan firmannya yang ini, kakak ini nih, atau oh pelayan firmannya diaken nih, oh pelayan firmannya penatua nih. Milih-milih ya adik-adik ya, jangan. Jadi kita sama-sama satukan hati mendengarkan firman Tuhan, memuliakan nama Tuhan, siapapun pelayannya, karena yang diutus Tuhan itu adalah, karena pelayan firman Tuhan itu adalah orang-orang yang diutus Tuhan untuk membagikan firman Tuhan secara langsung kepada adik-adik ya. Nah, itu dia. Walaupun begitu banyak perbedaan, jangan jadikan pertentangan, jangan dijadikan permusuhan ya adik-adik ya. Harus kita jadikan sesuatu yang indah. Kita bisa lihat pelangi, warnanya berbeda-beda, pasti indah ya adik-adik ya. Tuhan sudah menciptakan perbedaan untuk membuat dunia ini jadi lebih baik, lebih indah rupanya ya. Nah, demikian firman Tuhan kali ini, kakak harap adik-adik bisa menerapkannya dalam kehidupan adik-adik sehari-hari dan selalu menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Baik adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas firman yang sudah Tuhan sampaikan. Kiranya kami bisa menjadi anak Tuhan yang selalu memancarkan kasih Tuhan, memancarkan firman-firman yang sudah Tuhan sampaikan, menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari dan menjadi terang bagi orang-orang sekitar kami Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami akan menaikkan syafaat ya Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, kiranya Engkau berkati pemerintahan dari yang tertinggi hingga yang terendah. Apalagi dalam kondisi COVID seperti ini Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau berkati bangsa dan negara kami agar bisa menjadi bangsa dan negara yang terbebas dari COVID-19 ini Tuhan. Berkati kami pribadi lepas pribadi agar tetap selalu sehat dan selalu terhindar dari begitu banyak penyakit dan virus-virus Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk adik-adik kami dalam pendidikan mereka. Tuhan berkati mereka dalam pelajaran mereka, kiranya apa yang mereka pelajari bisa membawa mereka menjadi anak Tuhan yang baik, anak Tuhan yang pintar, anak Tuhan yang selalu membanggakan keluarga dan terutama nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, pada kali ini kami juga berdoa untuk gereja kami ya Tuhan. Tuhan, Engkau berkati baik dari pendeta, PHM, Engkau berkati ya Tuhan agar bisa mengorganisir gereja ini dengan baik dan selalu memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa,
Berkati juga kakak-kakak lain dalam setiap aktivitas baik pekerjaan, pendidikan. Tuhan berkati agar tetap selalu Tuhan lindungi dan sertai mereka ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ya adik-adik, kita sudah mendengarkan pelayanan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Devri. Sekarang kita masuk ke dalam persembahan. Adik-adik, tiba saatnya kita memberikan persembahan. Adik-adik bisa memberikannya secara tunai dengan cara memasukkannya ke dalam amplop dan menitipkannya kepada orang tua untuk diserahkan langsung ke gereja. Atau jika orang tua adik-adik mempunyai m-banking atau dompet pulsa, adik-adik dapat memberikannya dengan cara men-scan barcode dan mengikuti langkah-langkah yang akan ditampilkan pada layar saat ini. Masukkan nominal persembahan yang akan diberikan dan tambahkan angka 5 di belakang nominalnya. Sebagai contoh, 10005 untuk persembahan persekutuan teruna. Adik-adik, mari kita mengangkat satu pujian untuk mengiringi persembahan kita. Kita akan bernyanyi, Aku Bersyukur Padamu Tuhan. Ya adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kita akan membawa persembahan kita dalam doa, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami telah memberikan sedikit berkat yang kami punya dari sekian banyak berkat yang telah Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan berkati untuk tangan-tangan yang telah memberikan persembahan ini. Kiranya Tuhan berkati mereka dan juga kiranya persembahan tersebut bisa memuliakan nama Tuhan dan gereja Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk. Adik-adik, kita akan masuk ke dalam Warta PT. Sebelumnya kakak ucapkan terima kasih untuk Kak Devri yang telah membawakan firman Tuhan pada pagi hari ini, dan juga kakak-kakak layan pendamping dan kakak-kakak multimedia, juga kakak-kakak pemain musik yang sudah mendukung berjalannya ibadah online pada pagi hari ini. Untuk minggu depan kita akan bertemu kembali di ibadah online, tetapi via Zoom. Linknya akan dibagikan di Instagram Story atau Instagram feed PT Immanuel WR Supratman Mataram. Jangan lupa untuk di follow dan juga diajak teman-temannya agar bisa bergabung di ibadah Zoom kita minggu depan. Sekian Warta PT. Kita akan masuk ke dalam pengutusan. Adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengangkat pujian Yesus inginkan dirimu bersinar terang. Yesus inginkan dirimu bersinar
kita sampai ke dalam doa berkat. Dipersilakan untuk pelayan firman Kak Devri. Baik adik-adik, demikian ibadah kita pada kali ini. Sebelum kita kembali dalam aktivitas kita menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan Tuhan sehingga ibadah ini bisa berjalan dengan lancar, dan kiranya apa yang kami dengarkan bisa kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus, Engkau berkati adik-adik ini agar bisa menjadi anak Tuhan yang selalu memancarkan kasih Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.